Semua orang mempunyai kesempatan yang sama selama dia kreatif. Generasi muda, generasi tua, siapa saja, anak-anak yang itu mempunyai kesempatan selama mempunyai inovasi, mempunyai kreativitas. Dan itu dasarnya adalah juga suatu spirit untuk maju. Karena setiap masa bangsa ini mempunyai tahap-tahap perjuangan. Pada masa tahun 20-30-an itu masa untuk mendapat kebangsaan, untuk mencari identitas kebangsaan, melakukan identitas kebangsaan. 45 kita berjuang untuk kemerdekaan. Setelah itu kita berjuang untuk kemajuan, kemakmuran bangsa dalam pembangunan. Sekarang ini tantangannya lain lagi, bagaimana melepaskan bangsa ini daripada COVID-19 yang membahayakan. Jadi semua masa-masa itu masa-masa perjuangan yang berbeda-beda dan semuanya harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Dan itu harapan kita, Indonesia yang maju, yang makmur, yang adil. Semua itulah ada tercantum dan cita-cita itu dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana kita memajukan bangsa ini dengan melaksanakan kemakmuran yang adil atau adil dalam kemakmuran. Semua itulah menjadi tujuan pokok berbangsa ini. Dewasa ini negara kita tengah menghadapi ujian sejarah. Kita menghadapi krisis kembar. 1, pandemi corona. 2, krisis ekonomi. Oleh karena itu, kita harus tetap bersatu dan optimis. Karena pada saatnya, percayalah, badai akan berlalu. Yang penting, kita tetap bersatu. Pemerintah memimpin, membimbing, dan menolong rakyatnya. Sedangkan rakyat mendukung penuh pemerintahnya, seraya menjalankan kewajiban-kewajibannya. Saya mengharapkan, berpesan kepada generasi muda supaya tetap tekun belajar dan berjuang secara kreatif dan inovatif dengan semangat yang berkobar-kobar agar kita tidak tertinggal oleh bangsa lain, khususnya di era globalisasi sekarang. Ya, sekarang ini eranya global ini, semuanya bergerak. Nah, kalau kita tidak banyak berinovasi, tidak banyak berkreatif, kita hanya rutin-rutin saja, ketinggalan, jangan, Mbak. Ya, Anda harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang hidup di tanah air yang subur ini. Dia punya apa saja di sini, mining lengkap, ya, tanahnya subur, mau tanam apa bisa, tinggal pikirlah nanam apa nanti. Dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, kami yang hadir hari ini Senin tanggal 17 Agustus 2020 pukul 00.00 pada upacara mengenang arwah dan jasa para pahlawan nusa dan bangsa, kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keridhaan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi kepada perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa. Dirgahayu Indonesiaku. 75 tahun sudah kita merdeka. Begitu besar jasa-jasa para pahlawan-pahlawan kita, the founding father kita, yang telah rela berkorban jiwa dan raga
demi kemerdekaan negara kita tercinta. 75 tahun sudah kita merdeka. Dan kita harus bertanya, apakah pada hari ini kita telah mencapai, telah meraih apa yang menjadi tujuan dari para leluhur kita, para pahlawan yang telah berkorban itu. Cita-cita mereka, para pahlawan, tercantum dalam pembukaan UUD 45. Dan kita harus jujur mengakui bahwa sampai hari ini, 75 tahun kita merdeka, kita belum sepenuhnya meraih, mendapatkan, mencapai apa yang mereka cita-citakan. Kita telah mengecewakan mereka. Hari ini, mari kita merenung. Mari kita bermuhasabah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini berkuasa. Mari luruskan niat kita, luruskan. Bekerjalah semata-mata hanya karena untuk memajukan negara kita tercinta ini. Bekerjalah semata-mata hanya untuk kesejahteraan rakyat. Kita adalah negara besar dengan potensi yang sangat luar biasa. Tapi kita telah menyia-nyiakannya. Marilah ambil kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Bekerjalah untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadimu atau untuk golonganmu. Kepada Bapak Ibu yang hari ini di luar pemerintahan, berilah saran dan kritik bukan karena benci atau dendam. Mengkritiklah dengan sopan. Berikanlah solusi jika bisa. Hindarkan kebencian, penghinaan yang pada akhirnya hanya memecah belah kita. Saya sadar sepenuhnya bahwa pemerintah memang harus dikritisi, tapi kritisilah bukan karena benci. Untuk generasi-generasi muda seperti saya, mari persiapkan diri kita sehingga kita menjadi generasi-generasi muda yang punya capability, punya kemampuan untuk mengurus negeri ini. Masa depan negeri ini ada di tangan kita, para generasi muda. Jauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak penting. Mari terus berkarya. Para teman-teman yang hari ini berprofesi menjadi karyawan, menjadi petani, menjadi nelayan, menjadi guru, menjadi apapun itu, bekerjalah dengan ikhlas untuk satu tujuan, yaitu kejayaan negeri kita, NKRI. Saya yakin
jika semua kita bersatu, satu niat, satu tujuan, kita bisa meraih apa yang dicita-citakan oleh para pahlawan-pahlawan kita, para the founding father kita yang tercantum dalam pembukaan UUD 45. Saya yakin itu. Hari ini saya juga ingin mengajak kepada teman-teman semuanya untuk ayo kembali. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Mbak Nana Najwa Shihab yang mengangkat tema-tema tentang kemerdekaan di acaranya Mata Najwa pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan judul atau tema Satu Tujuan. Saksikan teman-teman hanya di Trans 7. Ya, kita harus satu tujuan, yaitu kejayaan NKRI. Dirgahayu Indonesiaku. Indonesia maju. Jayalah negeriku. Jayalah Indonesiaku.